Perkenalkan, saya Eka Rizka Aulia dengan nomor NPM 202314501127. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Mahjab Ekonomi Klasik. Mahjab Ekonomi Klasik adalah salah satu aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Mahjab ini dipelopori oleh para ekonomi seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Jules Sturt yang menekankan pada pentingnya mekanisme pasar bebas dan peran individu dalam aktivitas ekonomi. Pemikiran mereka menjadi dasar bagi teori ekonomi modern. Adapun ciri-ciri utama Mahjab Ekonomi Klasik. Yang pertama, pasar bebas dan mekanisme harga. Mahjab ini percaya bahwa pasar akan mencapai keseimbangan secara alami melalui mekanisme harga. Ketika terjadi kelebihan, penawaran atau permintaan, harga akan menyelesaikan sehingga pasar kembali seimbang. Peran pemerintah dalam ekonomi sebaliknya minimal kecuali dalam menjaga keamanan, keadilan, dan infrastruktur dasar. Yang kedua, individu diasumsikan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan mereka. Setiap individu yang bertindak untuk kepentingan sendiri secara tidak langsung akan memajukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, Adam Smith dan David Ricardo menekankan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ini dikenal sebagai Yang keempat, ada David Ricardo mengemukakan bahwa produktivitas tambahan dari faktor produksi, misalnya tanah, akan menurun seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran faktor tersebut. Yang kelima, ada Mahjab Klasik percaya pada pentingnya akumulasi modal dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Mereka juga menekankan bahwa pembagian hasil antara pemilik modal, tenaga kerja, dan pemilik tanah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Adapun tokoh-tokoh penting dari teori ekonomi klasik. Yang pertama, Adam Smith memperkenalkan konsep insivible hand yang menunjukkan bagaimana mekanisme pasar bebas dapat mengatur perekonomian tanpa campur tangan pemerintah secara langsung. Menekankan pentingnya pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ada David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menjelaskan manfaat perdagangan internasional meskipun suatu negara kurang efisien secara absolut dalam produksi. Yang ketiga, ada Thomas Robert Malthus. Malthus memperingatkan bahwa pertumbuhan populasi cenderung melebihi pertumbuhan produksi pangan yang dapat menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Yang keempat, ada John Stuart Mill. Mill mencoba menggabungkan pemikiran ekonomi klasik dengan isu sosial, seperti keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Adapun kritik terhadap Mahjab Ekonomi Klasik. Yang pertama, asumsi bahwa pasar selalu efisien dan individu bertindak rasional sering dianggap terlalu sederhana dan tidak mencerminkan kenyataan. Yang kedua, Mahjab Klasik sering dikritik karena terlalu fokus pada efisiensi pasar tanpa memperhatikan dampaknya terhadap distribusi kekayaan dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, pemikiran klasik cenderung statis dan mengabaikan perubahan struktural dan ekonomi seperti perkembangan teknologi dan globalisasi. Jadi, referensi Mahjab Ekonomi Klasik. Walaupun banyak ide Mahjab Klasik telah digantikan oleh pemikiran ekonomi modern seperti Keynesianisme, prinsip dasar pasar bebas dan pentingnya efisiensi masih menjadi landasan dalam kebijakan ekonomi global. Beberapa konsep klasik seperti teori keunggulan komparatif tetap relevan dalam analisis perdagangan internasional. Meskipun begitu, dengan tantangan ekonomi modern seperti perubahan iklim, ketimpangan,
dan globalisasi, pendekatan ekonomi klasik seringkali digabungkan dengan perspektif lain untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Sekian materi yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.